Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sikam Mursi. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan saleh amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu la tanzuru fi uyubin nasi ka'annakum arbabun wanzuru ilaiha ka'annakum 'abidun wa innaman nasu rajulani mubtalan wa mu'afan farhamu sahibal bala'i wahmadullaha alal afiyah ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau gurunya Imam Syafi'i dan orang atau seorang imam yang dinisbatkan sebagai Imam Maliki. Imam Maliki. Beliau mengatakan, la tanzuru fi uyubin nasi ka'annakum arbabun. Janganlah engkau memandang pada kekurangan manusia seakan-akan engkau ini Tuhan. Wanzuru ilaiha, dan lihatlah kepada mereka ka'annakum 'abidun, laksana kamu seorang hamba. Sudah sunnatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, sebagian menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan surga, maka Allah juga menciptakan calon-calon penghuni surga. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, Allah juga menciptakan calon-calon penghuni neraka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri-ciri, ini cuma ciri-ciri ya, seorang yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, zahir maupun batin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW laksanakan,
dan apa yang dilarang Nabi Muhammad jauhi. Di antara ciri-ciri penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yaitu orang tersebut taat atau nurut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri-ciri penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu melampiaskan hawa nafsu. Ciri-ciri orang yang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu mengikuti hawa nafsunya. Tidak menghiraukan perintah-perintah Nabi Muhammad dan tidak menghiraukan larangan-larang Nabi Muhammad SAW. Ini cuma ciri-ciri. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ahli ibadah ke dalam neraka, ke dalam neraka, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang ahli maksiat ke surganya, itu juga urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Imam Malik mengatakan, apabila engkau melihat seorang yang ahli maksiat, hidupnya sehari-harinya hanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau memandang dengan pandangan bahwa engkau Tuhan. Apa? Memvonis, wah, ahli neraka itu, ahli neraka, hidupnya maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya orang itu, akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti seakan-akan kita ini Tuhan. Yang bisa memvonis itu cuma Tuhan. Yang bisa menilai itu cuma Tuhan. Dan kita nggak tahu finish dari orang-orang yang ahli maksiat ataupun orang-orang yang ahli taat. Sebab akhir dari kesuksesan yaitu di akhirnya. Di akhirnya. Bagaimana akhirnya? Apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya? Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, kita nggak tahu. Makanya kita tidak boleh ketika memandang orang ahli maksiat dengan pandangan Tuhan, yakni memvonis. Maka ketika kita memandang orang-orang yang ahli maksiat, seharusnya kita pandang kita yaitu kita hamba, nggak bisa apa-apa. Maksiat karena memang orang tersebut tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia maksiat memang dia nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya baik taat ataupun maksiat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memvonis salah satu dari keduanya. Masya Allah, orang itu solehnya, ahli ibadah, pasti penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Belum tentu akhirnya bagaimana? Bagaimana iblis? Makanya ketika Imam Mansur ini sholat seorang pemimpin, seorang presiden, sholatnya luar biasa, santai, dihayati. Beda dengan kita. Kalau kita kan Assalamualaikum, sedang gitu. Ini lain, seorang pemimpin ini, seorang raja ini, ibadah luar biasa. Di belakangnya ada seorang makmum, seorang yang baca wirid, terkagum. Luar biasanya, sudah jadi presiden, sudah seorang pemimpin, ibadahnya luar biasa. Maka ketika selesai sholat, selesai wiridan, ditegur, wahai khalifah, luar biasa ibadahmu, engkau ibadah khusyuk sekali, engkau ibadah luar biasa, santainya, tenangnya, khusyuknya. Apa kata Imam Mansur? Wahai fulan, engkau jangan tertipu dengan apa yang aku kerjakan. Coba lihat, coba renungkan bagaimana iblis. Iblis berjuta-juta tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya juga menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tertipu dengan ibadahku, kata Imam Mansur. Belum tahu. Akhirnya kita ini belum tahu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Makanya jangan sekali-kali kita ini memandang orang ahli maksiat seakan-akan kita Tuhan. Dikhawatirkan hal tersebut akan balik terhadap diri kita. Kita menghina orang, meremehkan orang,
ini termasuk mengambil haknya Allah. Dan Allah tidak suka sekali salah satu hambanya mengambil haknya. Dikhawatirkan dibalik, yang tadinya itu orang yang ahli maksiat kita remehkan, akhirnya balik dia taubat, kemudian justru kita yang ahli maksiat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian wa innaman nasu rajulani, kata beliau, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi menjadi dua. Satu mubtalan wa mu'afan. Yang pertama yaitu orang yang memang diberi musibah oleh Allah menjadi orang ahli maksiat. Itu musibah. Sedangkan yang kedua wa mu'afan, memang orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ahli ibadah, orang yang lurus, orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Farhamu sahibal bala, maka sayangilah, belasilah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, yakni ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban seorang mukmin kepada mukmin lain, apabila ada saudaranya itu ahli maksiat, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan engkau beri hidayah, ya Allah berikanlah hidayah Allah kepada si fulan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada si fulan. Ini kewajiban kita ketika kita melihat saudara kita ahli maksiat. Dan kewajiban orang ahli maksiat juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mendoakan orang-orang yang ahli ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan guru Fajru ditetapkan Allah Subhanahu wa taala selalu ibadah kepada engkau, tak kepada engkau. Saling mendoakan. Yang ahli maksiat mendoakan kepada ahli taat, yang ahli taat mendoakan kepada ahli maksiat agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah ini kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.